灭罪者，终将判罚。神意王座。Yo, jumpa lagi dengan Oyen GG. Kali ini Mimin masih menceritakan dongeng Donghua Throne of Steel. Ayo kita lanjut dari cerita sebelumnya. Bocah kecil ini sangat berhati-hati. Yehua menatap Long Hochen dengan beberapa keraguan di hatinya. Guru, kekuatan spiritual bawaan saya adalah 97. 97? Hah? Apa yang kamu bicarakan? Yehua menggelengkan kepalanya dengan keras. Dan bahkan beberapa tetes air di matanya terbang keluar. Long Hochen tersenyum sedikit dan berkata, "Aku pikir akan memberitahumu jika saatnya tiba, dan tidak melakukannya sekarang. Aku tahu itu akan berakhir seperti ini." Tubuh Yehua jelas bergetar. Dia menelan seteguk air liur dengan paksa. Kemudian melambaikan tangannya dengan keras, dan sebuah tirai cahaya yang jauh lebih kuat menyebar untuk melindungi mereka berdua lagi. Kamu bilang kekuatan spiritual batinmu adalah 97? Dengan keterkejutan, mata Yehua seakan hampir keluar dari rongganya. Dan Long Hochen mengangguk perlahan. "Tidak, itu tidak mungkin," Yehua berkata dengan tegas. "Ketika kamu pertama kali datang ke aula cabang, Nalansu, pria gendut yang sialan itu, melakukan evaluasi kekuatan spiritual padamu. Dan hasilnya adalah 268 ilahi kebangkitan. Berarti bahwa kekuatan spiritual luar penuh dengan 200. Jadi tidak peduli seberapa berbakatnya Anda. Kekuatan spiritual batiniah bawaan harusnya tidak dapat melebihi 68. Long Hochen segera menggaruk kepalanya dan berkata, "Pada saat itu, kekuatan spiritual batin saya sebenarnya telah mencapai lebih dari 100. Dan itu hanya perpaduan dari tungku spiritual saya, sehingga kekuatan spiritual batin untuk sementara menurun. Tidakkah Anda menyadari bahwa saya belajar dengan Anda dalam waktu sekitar 1 bulan, dan kekuatan spiritual batin saya telah meningkat secara signifikan? Artinya, kekuatan spiritual tungku gabungan telah pulih." "Tungku spiritual? Kamu masih memiliki tungku spiritual?" Ketika Yehua mendengar perkataan itu, dia hampir mencabut bulu Yodio dan menatap Long Hochen dengan ekspresi panik. "Bocah bau, tahukah kamu apa yang ingin aku lakukan sekarang?" Mata Yehua berbinar tajam saat ini, yang membuat Long Hochen tertegun sejenak dan berkata, "Guru, apa yang kamu lakukan?" "Aku ingin menendangmu jatuh." "Sial, kenapa kau memberitahuku?" "Mendengarmu, aku hanya sakit jiwa. Kenapa aku harus bertanya?" "Untuk mempermalukan diriku sendiri. Itu seperti penghinaan." Namun, setelah 1 jam berlalu, Yehua berangsur-angsur pulih dari keadaan emosi yang tak stabil ini. Tapi, setiap kali dia melihat ke belakang dan melihat wajah Long Hochen yang hangat, dan seperti batu giok, dia sepertinya melihat angka 9 di wajah kirinya, dan angka 7 tertulis di wajah kanannya, dan kompor spiritual di hidungnya. "Guru, menurut pendapat Anda, apa jenis binatang ajaib yang cocok bagi saya untuk membentuk mitra kontrak?" Long Hochen bertanya, ragu-ragu. Sampai 1 jam kemudian, suasana hati Yehua benar-benar stabil saat ini. Yehua meliriknya. "Tentu saja, semakin tinggi kultivasinya, semakin baik.
Dengan potensimu, monster tingkat ke-7 dan ke-8 itu mungkin akan merasa malu di depanmu dan tidak percaya diri untuk membentuk pasangan denganmu. Mungkin yang terbaik adalah menemukan bayi binatang tingkat 9. Ngomong-ngomong, tungku spiritual macam apa yang kamu miliki? Saat dia bertanya, dia melepas kantong air dari pinggangnya dan menyesapnya. Tungku roh suci. Uek. Yehua baru saja memuntahkan semua air di mulutnya. Kamu, apakah kamu memiliki kemanusiaan? Tidak bisakah kamu tidak begitu kejam? Wajah Yehua penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Long Hujan bertanya dengan curiga, "Guru, apakah Anda baik-baik saja?" Tungku roh suci tampaknya berada di peringkat terakhir di antara tungku spiritual yang dapat diintegrasikan oleh para kesatria kita. Yehua menghela nafas berat. Jika aku terus memberitahumu, aku akan mengalami serangan jantung saat ini. Kau harus tahu, sialan. Itu benar, kompor roh suci berada di peringkat paling bawah. Tapi, tahukah kamu bahwa kami kesatria? Di antaranya 3 kesatria suci di kuil sampai hari ini, 2 orang tua dari kesatria penjaga semuanya memiliki tungku roh suci. Guru, aku tidak tahu. Long Hujan berkata jujur. Yehua berkata dengan marah. Tungku roh suci dapat dikatakan sebagai tungku roh terbaik untuk para kesatria dan tim untuk bekerja sama. Dengan seorang kesatria yang mengintegrasikan kompor roh suci, tim manapun setidaknya dapat meningkatkan jumlah uang saat menjelajahi reruntuhan kuno. Dan 30% dari keamanan. Untungnya, Anda telah memberitahu saya sekarang. Dan ketika kita kembali dari Gunung Suci Kesatria kali ini, saya akan memberi Anda panduan yang baik tentang cara menggunakan tungku roh suci ini. Elang Juedio terus terbang ke arah utara, dan meskipun kecepatannya terbangnya adalah yang terlemah di antara semua binatang terbang tingkat 6, itu masih jauh lebih cepat daripada pergi berjalan di tanah. Gunung Suci Kesatria terletak di sudut timur Laut Aliansi Kuil, yang bersebelahan dengan Kuil Kesatria. Itu sangat jauh dari kota Hayue, sebuah kota yang terletak di selatan Aliansi Kuil, dan hampir di seluruh area Aliansi Kuil mencapainya. Di Aliansi Kuil, posisi 6 kuil utama semuanya berada di perbatasan, yang mengelilingi mereka untuk melindungi wilayah Aliansi Kuil. Markas besar Aliansi Kuil terletak di tengah wilayah tersebut, dan jarak dari 6 kuil hampir sama. Justru karena perlindungan dan kejutan dari 6 kuil besar, itulah iblis tidak dapat terus menduduki tanah manusia selama bertahun-tahun. Namun, di antara 6 kuil, yang paling kuat adalah kuil kesatria, yang paling banyak adalah kuil prajurit, dan yang terkaya adalah kuil penyihir. Kekuatan kuil kesatria dan kuil prajurit dapat meluas ke hampir setiap desa dan kota. Kuil penyihir dapat mencakup setidaknya setiap kota di atas kota kecil. Kuil asasin, kuil imam, dan kuil jiwa memiliki sedikit anggota, sehingga mereka hanya memiliki kuil cabang di kota-kota besar. Bahkan di kota berukuran sedang seperti kota Hayue, hanya ada kuil imam, kuil asasin yang paling misterius, dan kuil jiwa tidak pernah mendirikan cabang di sana. Namun, bukan berarti 3 kuil besar dengan jumlah pengikut yang sedikit itu tidak kokoh. Mereka masing-masing memiliki kemampuan kuat mereka sendiri dan merupakan bagian integral dari aliansi kuil. Elang Yodio memiliki kemampuan terbang terus-menerus yang sangat kuat dan hanya perlu sesekali turun ke tanah untuk beristirahat sekali sehari. Ketika Long Hujan telah menceritakan rahasia terpentingnya kepada gurunya,
dan dia mengembangkan kekuatan spiritual batinnya di belakang elang Yodio setiap hari. Dan Yehua yang hanya berjarak dekat dengannya dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritualnya terus meningkat. Setelah 15 hari kemudian, akhirnya sampai di sini. Bocah kecil, ayo turun. Yehua berkata dengan semangat. Ketika Long Hujan melihat dari kejauhan, dia terkejut dan menemukan bahwa tempat itu penuh dengan cahaya kecemerlangan emas yang sedikit berkabut dan dia tidak bisa melihat situasinya sama sekali. Area yang dicangkup oleh warna emas pucat ini sangat luas, dan dalam ketidakjelasan, itu tampak seperti puncak gunung dikelilingi tirai cahaya besar. Elang Yodio perlahan mendarat ke tanah, dan sayap besar membawa aliran udara yang kuat, yang membuat rumput liar yang tertiup di tanah. Long Hochen mengikuti gurunya dan melompat ke tanah. Dan perjalanan 15 hari tidak membuatnya merasa lelah sama sekali. Dia berkultivasi setiap hari, dan kekuatan spiritualnya meningkat sekitar 50 poin. Yodio, kamu kembali dulu. Elang Yodio menundukkan kepalanya dan menggosok Yehua dengan enggan sebelum memasuki lingkaran pemanggilan terbalik yang dirilis oleh Yehua saat ini. Guru, apakah Gunung Kesatria Suci memiliki formasi udara terlarang? Mengapa kita tidak terbang saja ke sana? Sepertinya kita harus menempuh perjalanan lebih dari 100 mil untuk sampai ke sana. Tanya Long Hochen. Yehua menjawab, tidak ada ruang terlarang. Tapi jangan lupa, ada berapa banyak monster kuat yang ada di Gunung Suci Kesatria. Meskipun monster ini tidak secara aktif menyerang manusia, tetapi jika monster asing terbang di atas kepala mereka, itu akan membuat mereka marah. Kecuali jika tungganganmu memiliki kekuatan untuk menekan semua monster di sini. Ayo pergi. Namun, ketika guru dan murid baru saja akan bergerak menuju Gunung Suci Kesatria, tiba-tiba ada embusan angin di langit lagi, dan sebuah sosok besar jatuh dari langit. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Long Hochen melepas perisai kemuliaannya, dan selalu waspada adalah suatu keharusan bagi kesatria manapun. Sosok besar itu perlahan mendarat puluhan kaki dari mereka. Itu adalah sebuah monster terbang. Dibandingkan dengan elang Yodionya Yehua, binatang terbang ini bahkan lebih besar. Panjangnya sekitar 6 meter, dengan tubuh emas pucat. Kepala naga dan tubuhnya menyerupai burung. Ada bulu panjang warna-warni yang ramping di bagian belakang kepala dan ekor, yang kemudian mengapung ke tanah setelah itu. Sayap lebar perlahan menyatu, dan kepala terangkat melihat ke depan. Monster tingkat ke-7, naga elang. Ketika Long Hochen melihatnya, dia mengenali asal-usul binatang ini sekilas. Elang naga adalah binatang terbang dengan atribut ringan. Untuk kesatria, tunggangan atribut ringan adalah yang paling berharga yang dapat meningkatkan efektivitas tempur kesatria itu sendiri. Kemudian, dua orang melompat dari punggung elang naga. Seorang pria parubaya dengan seorang remaja yang baru saja mendarat. Tatapan mereka berbalik ke arah Long Hochen dan Yehua. Jadi, ini kakak Yehua, lama tidak bertemu. Pria parubaya itu tercengang ketika melihat Yehua, tetapi segera berjalan dengan senyum di wajahnya. Namun Yehua masih terlihat dingin dan tidak menemuinya. Pria parubaya ini mengenakan baju besi emas pucat dengan aura cerah di atasnya. Tetapi dia tidak memiliki senjata atau penutup kepala di tubuhnya, yang memperlihatkan rambut emasnya yang panjang berserakan di belakangnya.
Tampaknya dia terlihat lebih muda dari Yehua, dan garis-garis di wajahnya sedikit feminim, terutama sepasang mata ramping yang samar-samar memberikan perasaan yang tajam. Pria muda ini di sampingnya setidaknya sangat mirip dengan pria parubaya ini, yang berusia sekitar 17 atau 18 tahun dan tinggi. Namun, ada sedikit kesombongan di wajahnya. Pria parubaya itu mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Apa? Saudara Yehua sudah tidak mengenal saya, kan? Kami memang belum bertemu selama 6 atau 7 tahun. Namun, kami pernah tumbuh bersama. Namun dari kejauhan, barusan saya melihat Langjodion Anda. Meskipun monster semacam ini hanya level 6, tetapi sangat jarang." Yewa berkata dengan dingin, "Setan, kamu masih seperti kentut yang bau." Wajah pria parubaya itu sedikit berubah, tetapi pria muda di sebelahnya tidak bisa menahannya dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu katakan?" "Diam." Pria parubaya itu tersenyum sedikit, dan wajahnya kembali normal. "Yehua, guru sangat merindukanmu. Sudah bertahun-tahun sejak kamu meninggalkan kuil kami. Kembalilah datang menemui guru, karena seorang guru adalah seorang ayah untuk seumur hidup." Ketika mendengar itu, wajah Yehua menjadi lebih dingin. "Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku. Ayo pergi." Saat dia berbicara, dia mengabaikan pria itu dan memimpin Long Hojan menuju gunung kesatria suci. Melihat bagian belakang mereka secara bertahap menghilang, dan pemuda itu tidak bisa untuk tidak bertanya. "Ayah, siapa orang ini? Mengapa kamu menariknya begitu keras?" Guiyin berkata dengan ringan, "Hanya sia-sia. Kamu dikeluarkan oleh tuanmu di awal, dan tampaknya dia membawa pemuda di sampingnya ke Gunung Suci Kesatria untuk mendapatkan tunggangan. Pemuda itu tampaknya lebih muda darimu. Masuklah ke Gunung Suci. Nanti, jika ada kesempatan, buat dia kesulitan." Pemuda itu mengangguk penuh semangat. "Aku akan memberitahu dia betapa kuatnya aku. Jika aku mematahkan salah satu kakinya, kurasa tidak ada monster lain yang mau mendekatinya." Mata Guiyin itu sedikit menyipit. Cahaya di matanya berkedip. Dan dia ingat masa lalu yang perlahan muncul di benaknya. "Kakak Yehua, kamu akan menjadi seorang kesatria. Mengapa kekuatan spiritualmu meningkat begitu cepat? Apakah ada metode rahasia? Bisakah kamu mengajariku?" "Kultivasi tergantung pada usia Anda sendiri, dan tidak ada jalan pintas," jawab Yehua. Guru pasti mengajarimu metode kultivasi khusus. Kalau tidak, kamu hanya 3 tahun lebih tua dariku. Jadi, mengapa kamu harus menjadi seorang kesatria? Jika kamu berani mengatakan bahwa guru itu salah, aku akan mematahkan anggota badanmu dan mengusirmu keluar dari istana utama prajurit. Pergi dan jangan biarkan aku melihatmu lagi." Tahun itu, dia berusia 12 tahun dan Yehua berusia 15 tahun. "Guewu, jika ada kesempatan, potong kaki anak itu." Setelah dia berkata dengan dingin dan melangkah maju. Guewu yang arogan tertegun sejenak. "Mematahkan anggota badan, bukankah itu terlalu kejam? Tapi aku menyukainya." Ketika Yehua berjalan ke depan diam-diam, wajahnya masih sangat dingin, tapi Long Hojan yang akrab dengannya bisa dengan jelas merasakan bahwa suasana hati gurunya sedikit tidak stabil. "Guru, apakah itu musuhmu?" Long Hojan bertanya dengan suara yang dalam. Yehua meliriknya.
Ini mantan teman sekelasku dari kuil prajurit yang bersebelahan dengan markas besar aliansi kesatria di salah satu kota terbesar. Guruku adalah kesatria Templar dari aliansi kesatria. Aku dulu memasuki aula utama kuil prajurit pada usia 13 dan menembus peringkat ketiga pada usia 15. Saya dipuji sebagai jenius pertama di abad kuil prajurit. Saya adalah seorang murid yang diturunkan oleh guru saya. Namun, satu langkah ke surga dan satu langkah ke neraka. Ketika saya ditemukan, setelah kekuatan spiritual saya 9, gelar jenius juga menjadi sia-sia. Saya bekerja keras selama 2 tahun lagi di aula utama kuil prajurit. Namun, kecepatan kultivasi dan kekuatan spiritual batin saya sangat lambat. Oleh karena itu, guru menendang saya keluar dari aula utama kuil prajurit. Orang yang bertanggung jawab untuk mengusir saya ada dia di antara beberapa orang yang mencibir saya. Dia adalah orang dengan kata-kata paling kasar untuk mengejek saya saat itu. Setelah mengatakan ini, Yehua menutup mulutnya, seolah-olah dia baru saja mengatakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, langkah di bawah kakinya tiba-tiba dipercepat, dan di bawah desakan kekuatan spiritual, dia bergerak maju seperti anak panah. Tinju Long Hojan tiba-tiba mengepal, dan dia diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia pasti akan membantunya menghapus penghinaan guru ini. Meskipun Yehua mengatakan itu sangat sederhana, dia bisa membayangkan bahwa gurunya saat itu pasti sangat tertekan untuk menjadi seperti sekarang ini. Dan pria itu jelas salah satu penggagasnya. Melihat kembali ke ayah dan anak yang jatuh 100 meter dari mereka, mata emas pucat Long Hojan mengungkapkan cahaya redup saat ini. Jarak 100 mil tidak berarti apa-apa bagi mereka. Dalam waktu kurun dari 1 jam, Long Hojan telah mengikuti Yehua ke sekitar Gunung Kesatria Suci. Semakin dekat Anda dengan gunung suci para kesatria, semakin kuat aura elemen cahayanya. Kabut yang memancarkan kilau keemasan pucat naik di depan, dan puncaknya yang menjulang dengan anggun. Jelas, gunung suci kesatria tidak mengacu pada gunung, tetapi pegunungan. Kabut juga tampak tersebar saat mereka mendekati, sehingga mereka tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Secara bertahap, mereka memasuki area kabut emas muda. Long Hojan terkejut menemukan bahwa kabut emas muda tampaknya merupakan elemen cahaya yang sangat murni. Setelah memasuki kabut cahaya, elemen cahaya setidaknya 5 kali lipat dari elemen cahaya dunia luar, dan tidak ada kotoran sama sekali. Aku merasakannya. Elemen cahaya di sini jauh lebih kaya daripada dunia luar. Pegunungan dari Gunung Suci Kesatria itu sendiri adalah lingkaran sihir besar yang terdiri dari puncak gunung. Elemen cahaya ini juga diserap oleh lingkaran sihir. Jika kita kesatria mampu berkultivasi di sini, pasti akan mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Namun, itu jelas tidak mungkin, karena keberadaan elemen ringan inilah yang dapat menekan permusuhan monster itu. Oleh karena itu, di tempat suci Gunung Kesatria, tidak ada kesatria yang diizinkan untuk berlatih. Bahkan, para tetua yang menjaga pun tidak. Jika tidak, setelah keseimbangan elemen cahaya di lingkaran sihir dihancurkan, kemungkinan akan menyebabkan binatang buas mengamuk. Setelah Anda memasukinya, kekuatan spiritual dalam tubuh Anda akan secara otomatis tidak masalah jika itu berhasil. Tetapi, Anda tidak dapat berlatih meditasi. Ketika dia hendak memasuki Gunung Suci, Long Hojan bergumam,